itu terpromosi. Jadi itu aja deh. Jadi apa? Oke. Mudah-mudahan Pak Prof juga begitu. 15. Kita berapa orang? Sudah lengkap? 3 orang lagi, Pak. 3 orang 15. lagi. Golai ya. Golai itu. Oke. 3 orang Makalahnya siapa sekarang? Saya, Pak. Pak Rifki. Pak Rifki. Ya, Pak. Oke. Yang kedua nanti Pak Dedi. Pak Dedi Serdianto. Oke, terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih sudah ada Zoom-nya. Alhamdulillah. Oke, saya menunggu. Cuma dalam penulisan Zoom saya koreksi sedikit. Kalau mengirim Zoom itu pakai salam lah sedikit. Siapa? Zoom itu kan khusus ini, bukan umum ya. Nah, ini Zoom untuk kuliah kita besok, kan begitu. Yang kedua, tidak ada hari dan tanggal. Anytime. Oh ya. Jadi yang saya lihat ini tidak ada hari dan tanggal kan, anytime aja kan. Jadi ini bisa dipakai kapanpun, Pak. Iya, tapi tentu saja jadwal kita hari ini dibuat gitu. Itu kan anunya itu, apanya, informasi-informasi yang ada di dalam. Meskipun kita sudah tahu ya. Jadi itu mungkin koreksi sedikit Pak Rifki. Siapa? Kalau kita mengirim Zoom untuk umum, ya kita tebarkan saja kemana-mana, tidak apa-apa kan. Nah, ini kan kita khusus, jelas yang kita kirim itu jelas orangnya itu. Nah, kita biasalah kan, sampaikan dengan itu. Oke, terima kasih ya Zoom-nya. Jadi berarti ini dua kali ya? Iya, Pak. 2 kali. Saya mungkin membukanya di sini. Nanti saya ke pasca, ada ujian di pasca. Iya. Ada ujian tertutup. Oh iya, Pak. Setelah ini mungkin beberapa saat saya mohon diri sebentar dilanjutkan diskusinya. Kemudian saya muncul lagi insya Allah di pasca. Oh iya. Dan kita lanjutkan ujiannya ada sampai siang. Jadi mungkin komentarnya mungkin agak kurang dari saya sedikit nanti karena terganggu ada ujian. Iya, Pak. Aman, Tapi Pak. yang jelas kita tetap kuliah. Ini sudah bisa ditampilkan makalahnya siapa ini? Saya, Pak. Rifki. Silakan. Moderator siapa, Pak Ketua? Moderator. Ada caranya sedikit. Atau pemakalah yang kedua? Ini Pak Zalkhairi, Pak. Pak Zalkhairi. Zalkhairi belum datang. Pak Zalkhairi. Belum datang. Saya tadi Sudah Bu Marfianti. Pak Zalkhairi udah masuk tuh, Pak. Udah. Pak Zalkhairi udah masuk. Ada Pak Zalkhairi ada tuh. Mana? Pak Zal. Halo Pak Zal. Pak Zal. Moderator Pak Zal. Iya Ketua. Iya. Pak Zal lah masuk ya? Lah Ketua siap. Kan Pak Zal. Namanya lah nampak itu kau imbau juga. Tadi sudah. Jadi Pak Prof, bisa kita mulai. Pak Zal moderator. Saya tadi Marfianti. Ya. Silakan dimulai kan untuk bisa diambil dokumennya di bagian awal. Terima kasih. Kini saya Ketua. Pak Rifki. Pak Rifki. Ketua dikirim jo absen elektronik itu ke grup Ketua. Hari ini. Oh iya. Selesai kok. Kalau bisa itu ya kita bicarakanlah khusus seluruh dosen Biko. Itu memang seluruh mata kuliah. Itu akan kita siapkan itu. Oke, lanjut. Pak Ketua mulai kita berikan. Di samping absen elektronik nanti juga dibuat absen seperti biasa ya. Manual ya, Pak. Iya, manual. Iya, Itu Pak. penting bagi saya. Oke. Silakan Pak Zalkhairi. Siap Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Haji Zumukim dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Maka itu kita berharap mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini beribadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam adalah sama kita kirimkan berjunjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Zumukim, kemudian Bapak dan Ibu para peserta kuliah S3 yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan menerima materi dari penampilan makalah yang akan disampaikan oleh Pak Rifki. Nah, tentu kita berharap kepada kita semua, mari kita perhatikan secara seksama, dan tentu dari apa yang disampaikan nanti oleh Pak Rifki, ada beberapa hal perlu yang kita pertajam, yang kita pertanyakan, yang kita stressing dalam rangka untuk mencari isi dari perkuliahan kita pada hari ini. Maka justru untuk mengingat waktu, kita persilahkan kepada Bapak Rifki. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Zumukim MA, dosen pengampu mata kuliah kita. Yang saya hormati moderator, kemudian Pak Ketua, dan juga Bapak dan Ibu para mahasiswa pasca sarjana pendidikan Islam program doktoral lokal PIB. Adapun Tampilkan judulnya dulu. Ya, Judulnya Pak Rifki. Judulnya. Oke, sebentar saya foto juga ini. Oke. Dah. Aduh. Ya. Adapun judul makalah yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah Hakikat Pendidikan Islam, telaah mengenai pendidikan informal, non-formal, dan formal, serta hubungannya dengan pengembangan mutu pendidikan Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lihat latar belakang tentang pembahasan ini, bahwa mendidik adalah dua hal yang saling berhubungan. Dari segi bahasa, mendidik itu adalah kata kerja, sementara pendidik merupakan kata benda. Mendidik adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Pendidikan yang terkait dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman, mental, spiritual, maka akan didapatkan hasilnya yang secara seimbang. Pendidikan itu membuat manusia lebih berkualitas dalam meningkatkan taraf hidupnya, baik taraf kehidupan alamiah ke taraf kehidupan yang berbudaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan juga merupakan proses timbal balik antara pribadi manusia dengan pencipta.
dan juga sesama manusia, dan juga dengan alam. Jadi tidak hanya kepada pencipta, sama manusia, tapi juga kepada alam. Hubungan ini akan berlangsung dalam rangka menyempurnakan tugas manusia sebagai khalifah fil ar atau khalifah di permukaan bumi, menjadi pemimpin atau wakil Tuhan. Sebagai seorang muslim, perjalanan hidup kita tentunya tidak kering dari aturan-aturan Islam. Demikian halnya pendidikan yang ditempuh. Selayaknya Islam juga menjadi tujuan. Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam pendidikan kita. Maka lahirlah apa yang dikatakan dengan pendidikan Islam. Nah, kalau kita lihat pendidikan Islam itu menurut Abdurrahman Nahwawi, yaitu adalah pengaturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan, baik dalam kehidupan individu maupun kolektif. Nah, dengan demikian, pendidikan Islam ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada peserta didik, sehingga memiliki kepribadian muslim. Berkepribadian muslim merupakan sasaran akhir dari pendidikan Islam. Pembimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa tentunya melalui proses pendidikan. Proses ini berlangsung di lembaga pendidikan atau institusi. Lembaga dalam arti luas yakni tempat berlangsungnya pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, nomor 20 tahun 2003, tertulis bahwa jalur pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, yang dapat ketiga-tiganya saling melengkapi dan memperkaya. Berdasarkan hal ini dapat dimaklumi bahwa 3 jalur pendidikan itu ada dan diakui di Indonesia. Ketiga jalur pendidikan ini secara real memang telah berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Kata jalur kita maksudkan dalam undang-undang merupakan wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, berdasarkan dengan hal ini, akan kita bahas ketiga jalur pendidikan ini dalam makalah ini, baik itu informal, non-formal maupun formal, dan hubungannya nanti dengan pendidikan Islam. Pembahasan ini akan menjadi penting untuk dikaji, mengingat amanah undang-undang dalam Sisdiknas yang ada. Selain itu berdasarkan kalimat dalam undang-undang dipahami bahwa ketiga jalur ini dapat saling melengkapi dan memperkaya. Nah, sejak terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, maka muncullah masalah. Bagaimana hubungan ketiga jalur pendidikan ini? Kenapa mesti ada lembaga pendidikan non-formal jika lembaga pendidikan formal telah mencukupi? Ataukah lembaga formal belum memenuhi jawaban masyarakat, keinginan masyarakat? Apakah hubungan ketiga jalur ini sudah sesuai dengan undang-undang? Jadi banyak pertanyaan. Serta bagaimana kesetaraan antara 3 jalur pendidikan tersebut. Dan tentunya juga bagaimana kontribusi terhadap perkembangan mutu pendidikan Islam. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kita sampaikan adalah pertama, bagaimanakah pengertian pendidikan informal, non-formal, dan formal. Yang kedua, bagaimanakah jenis-jenis pendidikan informal, non-formal, dan formal. Yang ketiga, kita juga akan sampaikan bagaimanakah pendidikan informal, non-formal, dan formal, serta hubungannya dengan pengembangan mutu pendidikan Islam. Nah, sehingga dari rumusan masalah ini kita akan lahirkan tujuannya, bahwa pertama kita mengetahui pengertian pendidikan informal, non-formal, dan formal. Kedua, kita mengetahui jenis-jenis pendidikan informal, non-formal, dan formal. Dan ketiga, kita ingin mengetahui pendidikan informal, non-formal, dan formal yang hubungannya dengan pengembangan mutu pendidikan Islam. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan pengertian pendidikan informal, non-formal, dan formal. Nah, pertama, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari
sadar atau tidak sadar. Nah, pendidikan informal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sesdiknas adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, jadi pendidikan informal itu intinya adalah pendidikan yang di mana keluarga dan masyarakat lingkungan yang memberikan pengaruh kepada seseorang. Nah, inilah yang dinamakan dengan pendidikan informal. Pada umumnya tidak sadar atau tidak teratur dan tidak sistematis. Jadi kadang-kadang hanya suri tauladan, hanya sikap, hanya akhlak, kemudian kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya masyarakat, itulah yang melahirkan semacam pendidikan informal itu. Sejak kapan? Sejak seseorang itu lahir dan mati dalam sebuah keluarga dan masyarakat. Bertetangga mereka, bahkan juga termasuk kehidupan di dunia pasar, di dalam dunia hiburan, dalam pergaulan sehari-hari, itu semua bisa menjadi sebuah pendidikan informal kepada seseorang. Nah, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan itu berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan juga non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab ke-6 pasal 27. Kita bacakan ayatnya. Bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan itu berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, jadi secara mandiri. Kemudian hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal. Seperti setelah peserta didik itu lulus ujian dengan standar nasional pendidikan. Kita nanti akan bahas apa saja contoh dari pendidikan informal itu. Yang bisa dikatakan dia bisa menjadi setara. Kita sampai nanti kepada penjelasan homeschooling. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan pendidikan informal, yaitu pendidikan yang proses pendidikannya diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari, sadar atau tidak sadar, yang dikelola oleh keluarga ataupun juga masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan non-formal. Nah, lingkungan pendidikan non-formal itu merupakan lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial masyarakat atau sering kita sebut dengan istilah LSM. Baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Ada KUMS dalam Tris Namansah mendefinisikan non-formal education sebagai setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan yang mapan, baik dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian penting dari kegiatan yang lebih besar. Dilakukan secara sengaja untuk melayani peserta didik guna mencapai tujuan belajarnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan pendidikan non-formal. Nah, kalau kita lihat juga dengan undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20, dijelaskan pada bab 6 pasal 26 bahwa pendidikan non-formal itu diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Jadi ternyata tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal, maka masyarakat pun diberikan peluang menambah, memperkaya seseorang dengan pendidikan non-formal, itu bagaimana bisa menjadikan pendidikan itu sepanjang hayat. Jadi ada yang sering kita minal mahdi ilal hadi, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, walaupun itu kata orang tidaklah merupakan hadis. Tapi pendidikan itu adalah menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat, pendidikan sepanjang hayat. Kedua, pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional.
Pendidikan non formal itu meliputi pendidikan kecakapan hidup atau life skill, pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan kesetaraan, ada paket A, paket B, paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non formal itu terdiri atas lembaga kursus, jadi termasuk juga lembaga kursus di sini. Lembaga pelatihan, kelompok belajar, bahkan juga ada pusat kegiatan belajar masyarakat yang menjadi sangat tren, menjadi program inti dari Dinas Pendidikan ataupun juga Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk juga dalam hal ini adalah ada Majelis Taklim dan juga satuan pendidikan yang sejenis. Nah, hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Artinya, apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan jalur pendidikan non formal itu akan diakui, akan disetarakan tatkala mereka telah melalui proses penyetaraan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh instansi yang berwenang. Nah, itu tentang pendidikan non formal. Yang ketiga adalah pendidikan formal. Barangkali ini ya sudah sangat kita pahami bahwa lingkungan pendidikan formal itu, kalau kita lihat menurut Din Wahyudin, adalah satuan atau unit sosial atau lembaga sosial yang secara sengaja dibangun dengan kekhususan tugasnya untuk melaksanakan proses pendidikan. Jadi pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, kegiatan yang bertingkat, berjenjang, mulai dari sekolah dasar, kemudian melanjutkan dengan SMP atau sanawiyah, kemudian ada SMA atau MAN, MAK, dan seterusnya, sampai kepada perguruan tinggi, baik itu S1, S2, dan S3. Itu adalah namanya pendidikan formal. Nah, dimulai dia termasuk dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi kepada akademisi dan umum, program spesialisasi, latihan profesional yang dilakukan dalam waktu yang secara terus-menerus. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sementara pendidikan Islam pada jalur pendidikan informal dan non-formal dan formal memiliki peran strategis untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah dirumuskan. Peran tersebut tidak dapat berhasil secara maksimal apabila berjalan secara sendiri-sendiri. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan Islam hanya akan diperoleh jika ketiga jalur pendidikan Islam di atas dapat bersinergi dengan baik. Secara umum, ada dua hubungan dapat dilihat, yaitu secara struktural maupun juga secara fungsional. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang jenis-jenis pendidikan informal. Setelah kita pahami tadi apa itu tiga jalur pendidikan, maka sekarang kita akan melihat apa saja jenis-jenis pendidikan itu. Yang pertama, jenis pendidikan di keluarga. Nah, lingkungan pendidikan di keluarga. Kalau dalam Islam, keluarga itu dikenal dengan istilah usrah, nas, ali, atau nasab. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian juga perkawinan suami, istri. Kemudian juga sepersusuan dan juga pemerdekaan. Itu adalah keluarga. Keluarga, kaula, dan warga dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Inti keluarga itu adalah ayah, ibu, dan anak. Jadi kalau kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu juga merupakan ayat-ayat tentang pendidikan, pentingnya pendidikan keluarga. Nah, jadi keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sistem sosial yang terkecil. Nah, setelah kalau kita lihat ada tokoh yang kita ungkapkan dalam makalah,
Baihaqi menyatakan bahwa proses pendidikan anak itu dimulai dari anak berada dalam kandungan. Jadi malahan kalau menurut saya tidak hanya dalam kandungan ini, sejak mulai mencari jodoh itu sudah mulai kita rencanakan bagaimana pendidikan seorang anak. Jadi mulai dari mencari jodoh. Tapi Baihaqi mengatakan bahwa dimulai dari anak dalam kandungan. Penelitian terakhir menjelaskan bahwa bayi yang berada dalam kandungan yang telah mendapatkan roh sudah responsif terhadap segala stimulus dari lingkungannya. Nah, penemuan ini diterima oleh ilmuwan karena ajaran Islam juga telah menjelaskannya. Dengan demikian sesungguhnya proses pendidikan telah dimulai sejak anak berada dalam kandungan. Keteladanan ibu melaksanakan ibadah ditambah dengan selalu berkomunikasi dengan anak yang di dalam kandungannya akan membantu memberikan contoh yang baik. Jadi ada komunikasi ibu dengan anaknya ketika sedang proses kehamilan, itu sudah memberikan pendidikan kepada anaknya walaupun masih dalam janin. Banyak hal yang dikemukakan oleh Baihaqi tentang cara-cara yang dapat lakukan ayah dan ibu melaksanakan proses pendidikan, yaitu kasih sayang, beribadah, sering baca Al-Quran, mengikuti pengajian, penghargaan, dan ucapan, bahkan pemberian hadiah dari suami ke istri, bercerita, tazkirah, mengikut sertakan anak dengan ucapan, dan hal positif lainnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang bisa mempengaruhi terhadap seorang anak, mulai dari dalam kandungan. Nah, setelah anak lahir, maka proses pendidikan akan tetap berlanjut. Anak diazankan dan iqomahkan. Hal ini bertujuan agar suara pertama yang didengar oleh sang anak adalah kalimat-kalimat tauhid. Bisikan yang pertama didengarnya di telinganya adalah kalimat-kalimat azan dan juga kalimat iqomah. Nah, sementara Umi Agla membagi masa pendidikan itu adalah masa dalam kandungan, setelah anak dilahirkan hingga balita, setelah balita, usia sekolah, saat remaja. Nah, pada masa balita dan setelah balita, itu sebelum usia sekolah, pendidikan itu memang menjadi tanggung jawab keluarga sepenuhnya. Jadi saat anak lahir hingga balita, apa yang mesti dilakukan oleh orang tua? Pertama, mendengarkan azan dan iqomah. Kemudian menyebarkan kabar gembira kepada keluarga, sanak dan famili. Sehingga ada orang yang mengatakan dengan istilahnya akikah. Akikahkan anak. Sembelilah kambing. Kemudian undanglah rasa syukur itu dengan anak yatim dan juga tetangga-tetangga dan keluarga-keluarga. Berikan kabar gembira. Kemudian juga yang ketiga, memberikan nama yang baik dan indah. Kenapa? Karena nama itu adalah merupakan doa dari orang tua. Jadi berikan nama-nama yang terindah, nama-nama yang baik, itu juga merupakan cita-cita dari orang tua terhadap apa yang inginkan kepada seorang anak. Kalau anak diinginkan menjadi orang yang ikhlas, diberikan nama misalnya Muklis, umpamanya kan. Atau anak diberikan nama menjadi ahli surga, perempuan Miftahul Jannah. Sekarang kan sudah banyak itu disediakan buku-buku tentang nama-nama dari anak ini. Jadi dalam proses kehamilan akan melahirkan itu silakan banyak buku-buku tentang nama-nama anak. Dan jelas jangan sampai membuat nama anak yang katanya dalam bahasa Arab tapi tidak cocok artinya. Misalnya diberi nama anak Zulman. Walaupun ada nama kawan saya ketika S2 namanya Zulman, orang yang zolim. Kemudian mengadakan akikah, mengkhitankan anak, menyusui hingga usia 2 tahun, mendekatkan anak pada puji-pujian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah merupakan tanggung jawab dari orang tua sampai balita. Nah, sementara sekarang dewasa ini berkembang pula jalur pendidikan yang dikenal dengan istilah homeschooling, yaitu sekolah rumah. Nah, sekolah rumah ini dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya. Jadi para artis-artis kita itu anak-anaknya banyak yang homeschooling itu. Mereka datangkan guru-guru secara privat dalam berbagai mata pelajaran. Mereka kemudian mengajarkan anaknya di rumah saja. Guru yang didatangkan, dibayar. Lalu kemudian tatkala anak-anak ini sudah mendapatkan ilmu, barulah nanti akan dilakukan penyetaraan di tes ataupun oleh lembaga yang berkompeten, baru diakui bahwa ini adalah merupakan hasilnya.
Jadi homeschooling. Nah, yang kedua, kita lanjut saja, jenis pendidikan informal itu di lingkungan. Nah, lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan alamiah dan sosial seseorang. John Locke sebagai salah seorang tokoh empirisme menyatakan bahwa salah satu faktor yang membentuk kepribadian seseorang adalah lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga salah satu teori pendidikan menganut dan meyakini secara mutlak akan pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik. Jadi ini sangat luar biasa, pengaruh lingkungan. Keluarga kadang-kadang walaupun sudah begitu baik keturunannya, baik pendidikan keluarganya, tapi tidak didukung dengan lingkungan yang baik, maka itu akan mempengaruhi terhadap bagaimana seorang kepribadian karakter seorang anak. Hadis Rasulullah dalam diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi bersabda, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman gaulnya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Teman itu berpengaruh. Jadi kalau seseorang berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka minimal dia akan mendapatkan bau harumnya. Tapi kalau seseorang itu berteman dengan seorang penempa besi yang begitu panas, minimal, kalau maksimalnya bisa terbakar bajunya, tapi minimalnya dia akan terbawa bau yang gosong, bau hangus itu. Artinya lingkungan itu sangat mempengaruhi juga dalam karakter seseorang. Jadi inilah jenis-jenis pendidikan informal, keluarga, dan lingkungan. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang pendidikan non formal. Nah, apa saja jenis-jenis pendidikan non formal itu? Pertama ada pengajian kitab namanya. Pengajian kitab itu diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Jadi sekarang ngetren itu namanya pengajian tafsir. Di komplek tempat tinggal saya itu sudah lebih dari 3/4 Al-Quran itu kita kajian tafsir sejak Al-Fatihah, dan sekarang sudah lebih dari 15 juz kita bahas, sudah 3 tahun berjalan. Artinya apa? Ini termasuk adalah pendidikan non formal, pengajian kitab, mendatangkan seorang guru ahli tafsir, kemudian di sana kita mengkaji tentang Al-Quran itu. Nah, itu dia pendidikan non formal yang pertama. Yang kedua ada majelis taklim. Nah, majelis taklim sekarang itu sudah luar biasa, sehingga sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang ingin berkepentingan dengan massa untuk merekrut ketua ataupun berhubungan baik dengan ketua-ketua majelis taklim ini. Sehingga kadang-kadang terjadilah dualisme kepemimpinan. Bahkan juga banyak terjadi membuat kelompok-kelompok organisasi majelis taklim. Dulu kita hanya kenal dengan istilahnya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Tapi sekarang sudah banyak lagi yang dibentuk orang. Ada majelis taklim saja, ada kelompok majelis taklim dan macam-macam. Artinya apa? Ini karena hubungannya dengan kekuatan massa dan seterusnya. Jadi yang jelas majelis taklim itu adalah kajian-kajian yang pendidikan agama yang dilakukan oleh masyarakat dan bahkan terstruktur dan sistematis, itu bagian dari pendidikan non formal. Berikutnya adalah pendidikan Al-Quran. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan Al-Quran itu kalau dia dibentuk oleh masyarakat namanya TPQ dan TPSQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Bahkan juga ada TQA, Taman Pendidikan Anak-anak Al-Quran. Mulai dari tingkat PAUD itu sudah ada. Dan juga masyarakat kita juga banyak yang membuat rumah-rumah tahfiz, membuat pondok-pondok Al-Quran. Tapi lembaga yang sering kita akrab dengan kita adalah TPQ atau TPSQ itu. Sehingga juga sekarang banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan kewajiban baca tulis Al-Quran ini. Misalnya di Padang ada Perda nomor 6 tahun 2003
wajib anak SD yang akan melanjutkan pendidikan ke SLTP harus mendapatkan ijazah tamat TPA ini atau tamat MDA. Nah, jadi itu wajib. Itu ada ujian nasionalnya, ujian secara keserentaknya. Masalah yang muncul sekarang adalah anak-anak kita setelah mereka tamat TPQ, setelah khatam Al-Quran, mereka sudah tidak ada lagi belajar Al-Quran itu, tidak ada lagi pendidikan Al-Quran di masyarakat. Sehingga SMP, SMA tidak ada lagi mereka itu yang diwajibkan mengikuti pendidikan Al-Quran. Inilah masalah kita. Nah, kemudian ada lagi diniyah taklimiyah. Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD atau MI, SMP, MTS, SMA dan MA, SMK dan MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah. Jadi bahkan sekarang di MDA itu, di MDTA itu juga telah ada sekarang guru-guru yang diperbantukan dari pegawai negeri. Ini keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar pendidikan agama yang hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam di sekolah itu bisa dibantu dengan hadirnya MDTA ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita sedikit lagi tentang jenis-jenis pendidikan formal. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak kita jelaskan, karena memang sudah sama-sama kita pahami bahwa pendidikan formal itu ada namanya SD dan madrasah ibtidaiyah. Ada sekolah menengah SMP pertama dan madrasah tsanawiyah, baik negeri maupun swasta. Dan juga ada pondok pesantren ya. Sekolah menengah atas SMA, MA, SMK, MAK dan seterusnya sampai kepada sekolah tinggi agama Islam. Nah, jadi saat sekarang itu luar biasa perkembangan dari madrasah-madrasah kita. Jadi saya juga sedikit promosi, memang orang sudah sangat banyak sekarang ingin masukkan anak-anaknya di lembaga pendidikan seperti madrasah, MI, Sanawiyah, MAN dan seterusnya. Itu kalau dihitung itu sangat sudah tidak tertampung lagi kadang-kadang. Lokal hanya sekian tapi jumlah murid yang berminat sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, nah sekarang yang terakhir adalah pendidikan informal dan non formal serta formal hubungannya dengan pengembangan mutu pendidikan Islam. Nah, kita lihat bahwa pendidikan Islam tidak akan mampu mencapai tujuannya kalau hanya mengandalkan jalur pendidikan formal semata. Nah, makanya kita dorong pemerintah daerah, Kementerian Agama melahirkan pendidikan-pendidikan yang non formal seperti TPQ tadi, ada Majlis Taklim, pengajian kitab-kitab, kemudian juga MDTA dan lain-lain. Kenapa? Karena tidak bisa diandalkan hanya pendidikan Islam itu di sekolah saja, hanya 2 jam. Nah, makanya ada pesantren Ramadan, ada wirid-wirid remaja, pesantren kilat, itu dalam rangka memperkuat pendidikan Islam yang ada di sekolah. Sebab kalau hanya di sekolah itu hanya 2 jam saja. Nah, kemudian juga diperkuat lembaga pendidikan informal di masyarakat dan juga di keluarga. Jadi ada pembinaan-pembinaan pracatin, pranikah itu ada dilakukan oleh Kementerian Agama agar calon-calon pengantin itu memiliki bekal bagaimana menjadi seorang mengepalai rumah tangga dengan baik. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa negara sangat memahami 3 jalur pendidikan ini harus disinergikan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah dicapai hanya dengan mengandalkan jalur pendidikan formal saja. Akan tetapi harus dibantu dengan jalur pendidikan informal dan non formal secara bersama-sama. Secara struktural, jalur pendidikan informal, non formal dan formal telah terlihat secara eksplisit dalam undang-undang. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Rifki yang telah memaparkan makalah beliau kepada kita bersama secara gamblang, lugas, dan mudah dicerna tentang bagaimana hakikat pendidikan Islam menyangkut mengenai penelaahan terhadap keberadaan pendidikan formal, non formal, dan formal serta hubungannya dengan pendidikan Islam. Nah, tadi juga sudah digambarkan
sebagai latar belakang keberadaan pendidikan itu sendiri. Karena ada di sana itu ada pelaku pendidikan, ada peserta pendidikan. Pelaku mungkin saja itu adalah guru, pendidik, dan juga pemerintah dan lain sebagainya. Serta pendidikan adalah tentu audien atau peserta atau siswa. Nah, juga sudah digambarkan tadi bagaimana keberadaan tentang standar terhadap ketiga pendidikan itu sendiri. Kemudian juga beberapa pandangan-pandangan tokoh dan juga ada pengembangan keberadaan pendidikan itu seperti homeschooling. Nah, ini sudah dikaitkan bagaimana keberadaan ketiga lembaga pendidikan itu dengan hubungannya dengan pendidikan Islam. Nah, ini tentu sudah bisa dicerna oleh Bapak dan Ibu. Saat ini sudah ada, kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para penanya kita atau para katakanlah untuk men-stressing dari keberadaan makalah ini. Maka untuk awal kita mulai dari teratas, yaitu Bapak Dedi Sardianto. Kepada Bapak Dedi silahkan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada moderator memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya ya kepada pemakalah, dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada pemakalah yang telah memaparkan pada hari ini. Memang sangat jelas sekali dan sangat lengkap sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizky mengenai pendidikan formal, informal, dan non formal ya, dan hubungannya dalam peningkatan mutu pendidikan Islam. Saya lebih tertarik kepada bagian terakhir, yaitu bagian terakhir tentang bagaimana hubungan antara lembaga pendidikan formal, informal, dan non formal dalam peningkatan mutu pendidikan. Dalam makalah kita lihat memang ada di bagian berapa itu, di halaman 28 gitu ya, bagaimana itu kita lihat arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Islamnya. Ada 6 hal yang menjadi orientasi utamanya. Yang ingin saya tanyakan itu pada poin kedua. Poin kedua itu yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar menengah belajar 12 tahun. Ini menjadi masalah sebenarnya, wajib belajar 12 tahun di negara kita. Kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008, juga PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, itu secara resmi wajib belajar itu cuma sampai 9 tahun secara resmi. Dan kalau kita lihat di makalah ini Kementerian Agama ini 12 tahun. Ini apakah betul-betul realisasi yang 12 tahun ini di lembaga pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan. Karena selama ini kalau kita di umum, ini sangat sering menjadi masalah. Ada yang menyatakan ini 12 tahun, ada yang menyatakan ini 9 tahun. Padahal kalau kita lihat secara kebijakan, 9 tahun itu secara resmi dari pusat. Akan tetapi kalau 12 tahun, itu tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kalau dalam ini, kalau kami di sekolah umum tentu kabupaten kota atau daerah provinsi masing-masing. Kalau di lembaga pendidikan Islam tentu ini kebijakan Kementerian Agama ya secara pusat. Ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira apakah wajib belajar 12 tahun ini betul-betul terrealisasi di pendidikan keagamaan? Kalau di umum komite di tahap taraf SMA itu masih diperbolehkan, ya kan? Kalau di keagamaan ini bagaimana kira-kira? Nah, itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Yang kedua itu solusi yang ditawarkan oleh pemakalah dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu pemakalah menuliskan adalah sinergi ya. Ada sinergi antara ketiga lembaga pendidikan tersebut. Ada 3 bentuk pola sinergi itu. Ya. Kalau tidak salah ada bentuk apa tuh namanya itu? Ada pola hubungan interaktif, ada pola hubungan koordinatif, dan ada pola hubungan konsultatif. Ini 3 hubungan yang
kami lihat bentuk sinergitas antara 3 lembaga pendidikan itu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang saya tanyakan itu pada lebih konkretnya itu ya, konkretnya sinergi dalam 3 bentuk ini. Bagaimana bentuk konkret sinergitas dalam secara interaktif, sinergitas dalam secara koordinatif, dan sinergi dalam bentuk konsultatif yang saya tanyakan kepada Pak. Saja mungkin Pak Zal. Terima kasih Pak Zal. Oke, terima kasih Pak Dedi Sardianto yang telah menanyakan beberapa hal. Kita lanjut dulu kepada Bu Tafiati. Sudah Bu Tafiati, kita silahkan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kemudian Pak Rifki ya, sebagai pemakalah kita pagi ini yang sudah panjang lebar berbicara tentang tema kita hari ini, telaah terhadap pendidikan informal, non formal dan formal serta hubungannya dengan pengembangan mutu pendidikan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Prof mungkin tidak bersama kita ya. Tadi di awal Pak Rifki sendiri sebenarnya mengajukan bahwa memang banyak persoalan sebenarnya yang mungkin muncul dari tema yang kita bicarakan pagi ini. Bahwa secara legitimate power, jalur pendidikan itu di Indonesia ada jalur informal, formal, dan non-formal. Tapi bagaimana hubungan ketiga jalur pendidikan ini sebenarnya pertanyaan yang mendasar dan justru diajukan juga oleh Pak Rifki tadi, tapi kita tidak menerima dari Pak Rifki sebenarnya seperti apa hubungan antara ketiga jalur pendidikan ini. Itu pertama. Yang kedua, ketika tadi dikatakan bahwa undang-undang sebenarnya mengakui keberadaan ketiga jalur pendidikan ini, dan bahkan tadi ada pernyataan bahwa seseorang sah-sah saja memilih jalur mana yang mau dia ambil untuk pengembangan dirinya dalam hal ini pendidikan, dan nanti dia bisa mengikuti ujian-ujian formal seperti itu. Kalau tidak salah ya Pak Rifki. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana ini implementasi dari undang-undang yang menyatakan pengakuan terhadap ketiga jalur pendidikan ini? Kita melihat memang dalam tren terakhir ini, homeschooling itu memang sebuah alternatif bagi keluarga-keluarga kelas menengah atas ya, untuk sebagai solusi bagi pendidikan anaknya. Tapi apakah memang ini sudah tersahuti oleh lembaga formal, dalam hal ini pemerintah, untuk menyetarakan ya, pendidikan mereka sehingga ada jalur resmi yang bisa ditempuh untuk mengikuti ujian-ujian formal. Nah, tapi yang menarik bagi saya tidak hanya sebatas itu. Ketika pendidikan itu pendidikan formal tadi kita lihat jenjang pendidikan yaitu dari sekolah dasar yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Artinya sampai ke tingkat pendidikan tinggi pun harusnya ada implementasi dari undang-undang tadi yang membuat ada pendidikan setara S1, S2 dan S3 pun harusnya ada yang non formal atau informal yang nantinya pemerintah harus menyediakan juga sarana atau media untuk ya, artinya doktor itu tidak harus juga dengan pendidikan formal. Nah, itu saya pikir seperti itu. Apakah memang bisa sampai ke tingkat itu implementasi dari undang-undang itu? Jadi kalau dulu kita ada mendengar jalur doktor dengan by riset, nah gitu. Tidak harus mengikuti pendidikan resmi S3 itu. Kalau kita runut
undang-undang yang mengakui keberadaan jalur pendidikan informal dan non formal itu. Ini Pak Riki. Kemudian yang ketiga, nah terkait dengan pengembangan mutu pendidikan Islam. Ketika kita bicara pendidikan Islam, itu konotasinya ada yang pendidikan Islam dan ada lembaga pendidikan Islam. Seperti itu. Nah, pendidikan Islam artinya memang upaya mengembangkan setiap individu dari manusia itu, baik sisi akliyah dan qalbiyahnya untuk menuju insan kamil kan gitu. Dan kalau yang lembaga pendidikan Islam itu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Nah, dalam hubungannya dengan ketiga jalur pendidikan ini, saya melihat ada ruang yang bisa kita berbuat maksimal di antara jalur-jalur yang ada itu untuk solusi terhadap persoalan mutu pendidikan Islam. Dalam artian bukan lembaga pendidikan, tapi nilai-nilai pendidikan Islam. Yang saya maksudkan itu adalah jalur pendidikan informal. Karena dari apa yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi, jalur pendidikan informal itu mencakup keluarga dan lingkungan. Nah, bila kita hubungkan juga dengan pembicaraan-pembicaraan kita sebelum ini, sesungguhnya persoalan pendidikan atau karakter generasi kita yang tidak menentu saat ini itu adalah produk dari lingkungan tadi. Jadi bagaimana kita bisa berbuat ya, memanfaatkan jalur pendidikan informal ini untuk solusi dari persoalan tadi. Kalau lingkungan informal tadi yang ada keluarga dan lingkungan, jalur pendidikan informal. Lingkungan jelas ada lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan sosial media. Ini yang menjadi masalah besar. Nah, apa yang bisa kita perbuat dengan sisi jalur informal ini sebenarnya itu yang ingin saya katakan di sini. Nah, barangkali itu Pak Dedi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zal. Pak Zal Pak Zal. Khairi. Pak Zal Khairi. Pak Zal ya. Oh. Pak Zal. Pak Zalnya irak-irak. Ya. Ya, halo. Ya, oke, Bu. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Tafiati. Ya, ini bermasalah ini sinyalnya. Ya. Kita lanjut selanjutnya dengan dengan Pak Bu Tafiati sudah. Kemudian Pak, kita lanjut dulu kepada ketua. Ah, ya. Ya, Pasangannya. Ya, Pak Ketua ya. Pak Zal. Zal, Ya, siap. Pak. Boleh tadi Pak Usman lebih dahulu. Pak Usman, jadi boleh. Ada KKN Pak Zal nampaknya mah. Boleh Pak Usman, silakan Pak Usman. Ketua Legowo. Suruh Pak Usman dulu gitu. Pak Usman hati-hati. Baik, maaf Pak Zal. Seperti Pak Zal. Gitu. Halo? Iya, halo, iya. Oke, siap. Jangan manggo lo Pak Usman. Iya. Lanjut Pak Usman. Pak Usman nggak manggo. Enggak, Mas. Nah, cuman saya tadi audionya agak bermasalah, jadi kurang terdengar dari beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu di awal. Mohon maaf nanti kalau ada yang sama, tapi yang jelas saya sampaikan dulu masalahnya, saya catat di sini. Karena suaranya dari tadi. Halo? Ya. Lanjut Pak Usman. Lanjut Pak Usman. Lay jale Bang Marki. Lay jale. Lay. Oke. Baik. Mohon maaf nanti kalau ada yang sama dengan karena sebelumnya tidak terdengar pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.
Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator, kepada Pak Rizky Makalah, dan yang kita hormati Pak Prof yang mungkin belum bersama kita. Boleh tadi kan mungkin janji ke pasca ya. Makalah kita tentang hakikat pendidikan Islam, tentang pendidikan informal, formal, dan non formal. Dari paparan Pak Rifki tadi sangat luar biasa, sangat jelas menurut saya tentang pengertian ciri-ciri dan segala macamnya tentang pendidikan formal dan non formal. Cuman ada beberapa kejanggalan yang saya ingin konfirmasi. Pertama tentang upaya pemerintah. Tadi walaupun siapa tadi sudah disinggung sebetulnya tentang upaya pemerintah dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam, tapi ketika kita perhatikan di lapangan yang ada kelihatan itu yang jelas itu kan baru pada lembaga pendidikan formal, yang seperti kata Pak Rifki tadi sudah ada diatur di undang-undang. Tetapi bagaimana upaya pemerintah di dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam pada lembaga informal dan lebih lagi non formal gitu ya, non formal dan lebih lagi informal, karena kita lihat sepertinya lembaga-lembaga informal berjalan sendiri-sendiri dengan upaya mereka sendiri, dengan swadaya mereka sendiri gitu. Nah, ketika ada bantuan atau upaya dari pemerintah, dan itu pun terkesan tidak merata, hanya orang-orang tertentu saja. Jika kita punya channel atau link ke atas, nah baru kita bisa memperoleh bantuan gitu. Nah, sekarang bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu ketiga lembaga pendidikan Islam ini? Itu yang pertama, Pak Rifki. Kemudian yang kedua, masalah menginternalisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Seperti yang dipaparkan di awal tadi, sebetulnya kan ketiga lembaga ini sebetulnya sudah bersinergi, seharusnya sudah bersinergi antara lembaga informal, formal sampai formal gitu. Tetapi kenyataannya yang kita lihat di lapangan lagi-lagi sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda ketika nilai-nilai pendidikan Islam itu terinternalisasi pada masing-masing lembaga, lebih lagi pada lembaga informal di rumah misalnya, atau di masyarakat gitu ya, di masyarakat. Nah, ini apa kira-kira trik atau upaya atau apa yang bisa kita lakukan untuk mensinergikan ketiga lembaga ini, Pak Rifki? Karena seperti kita lihat pendidikan Islam itu kalau kita lihat pada dasarnya kan itu pokoknya itu di rumah tangga atau bahkan seperti yang dikatakan tadi tidak hanya pada mereka sudah lahir, tapi bahkan diawali pada saat pemilihan pasangan gitu. Makanya kan Nabi mengatakan pilih-pilihlah tempat menyemai benih kan gitu kan. Jadi artinya tidak sembarangan gitu kan, mulai dari memilih pasangan, memilih bibit bahkan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang masih jauh berbeda ketika kita bandingkan dari ketiga lembaga ini, sehingga terkesan tidak sinergi. Nah, apa upaya yang dapat kita lakukan sebagai praktisi pendidikan, sebagai kita selaku pemerhati pendidikan, terlebih lagi pendidikan Islam, Pak Rifki. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita minta ini kepada siapa lagi, Pak Maksum dulu, mana? Atau Pak, kita minta dulu Pak Amol. Ya, yang duluan. Ya, saya aja dulu. Jangan boleh Pak. Ya boleh, silakan Pak Amol. Ya, kalau sini boleh Pak. Ya, terus. Ya, Pak Amol ya, Pak Amol. Terima kasih Pak Moderator, yang hormati rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu kelas KI B ya. Yang pertama
terima kasih pada pemateri ya yang telah memaparkan materinya cukup lengkap gitu ya tentang data-data gitu. Tapi saya yang pertama itu masukan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Rifki gitu ya. Yang pertama itu tentang data ya Pak ya. Data tentang data madrasah. Sepertinya itu datanya tahun 2016 kan. Sekarang kan udah 2020, presidennya udah, wakil presidennya udah ganti Pak. Mungkin sekolahnya juga udah ganti kan. Mungkin ada peningkatan. Dari data yang saya baca di Dirjen Pendes itu ada sekitar 78.000 lebih. Di sini baru 77.000. Nah itu bisa di update gitu ya terkait data. Terus selanjutnya karena ini peningkatan mutu pendidikan gitu ya berkaitan dengan pendidikan Islam, tentunya arah kebijakan Kementerian Agama yang baru tentunya juga bisa dimasukkan arah kebijakan nasional di bidang pendidikannya. Mungkin ada yang berubah gitu ya. Apalagi terkait dengan bencana, undang-undang juga ada yang baru terkait refocusing anggaran gitu ya. Nah itu juga kan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, terutama dalam bencana non alam gitu ya. Terus selanjutnya tentang homeschooling. Homeschooling ini sebenarnya relatif cukup lama ya proses sudah ada gitu ya. Seperti yang dijelaskan tadi, banyak artis-artis atau keluarga berada itu memutuskan anaknya untuk sekolah di rumah gitu ya. Sekolah di rumah dengan pantauan dan waktu yang lebih fleksibel gitu ya. Tapi masalahannya dalam mutu pendidikan Islamnya bagaimana gitu ya. Tentunya dalam pembahasan ini bisa lebih dipertajam lagi. Terus saya setuju tadi terkait dengan dalam pendidikan informal itu ada namanya peer group ya, itu istilahnya peer group ya Bapak Ibu sekalian, bahwa teman sebaya itu akan sangat mengaruhi bagaimana pendidikan dan perilaku anak itu ya, khususnya pada usia remaja kalau peer group ya. Jadi anak-anak usia MTS atau SMP sampai SMA di awal itu peer group-nya lebih dominan ya, tapi semakin usianya semakin jauh gitu ya, peer group itu tidak terlalu penting ya. Semakin tua peer group itu tidak penting. Kalau kita semakin tua kita itu ya peer group itu nggak penting. Yang penting itu emotional bonding kita dengan seseorang itu. Kita terisolasi tapi kita penting dekat dengan satu orang. Nah, begitulah sikap kita seiring bertambahnya usia gitu. Yang terkait pendidikan informal tersebut. Terus selanjutnya terkait kita pembahasannya tentang 3 tadi ya, informal, non formal dan sekolah formal gitu ya. Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tadi, ada beberapa strategi yang dijelaskan oleh Kementerian Agama, tapi ini sebenarnya sudah kadaluarsa juga sepertinya, karena arah kebijakan yang ditetapkan ini 5 tahunan, tapi sekarang sudah 2020 gitu, Bapak Ibu. Nah, itu juga mungkin bisa di-update gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait data-data tadi itu untuk bahasan kita di masa yang akan datang bisa lebih relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amul yang telah menambahkan beberapa hal juga masukan terhadap kesempurnaan makalah ini. Nah, seterusnya kita minta kepada Bapak Muhammad Adi ya, Muhammad Adi. Ya, silakan Pak Muhammad Adi. Halo Pak Muhammad Adi. Kalau enggak kita masuk dulu kepada Pak Ketua. Ya. Ya, boleh. Ya, Pak Ketua, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Pemakalah, Pak Rifki yang kita hormati, dan Pak Moderator Pak Zal. Pertama, saya ingin mengapresiasi dulu presentasi oleh Pak Rifki yang sama dengan Pak Usman tadi, cukup jelas. Kategori-kategorinya juga yang tadinya semula saya ini formal non formal ini apa, tapi ternyata memang berbeda rupanya. Ada kategorisasi jalur pendidikan. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rifki. Kecuali itu mungkin ada yang agak mengundang tadi, mungkin sengaja juga Pak Rifki melemparkan di mukadimah itu sejumlah persoalan. Saya melihat banyak persoalan. Tapi sebelum masuk ke persoalan inti, sebetulnya makalah kita, mata kuliah kita ini kan kajiannya kajian filsafat pendidikan. Jadi core kita pada filsafat pendidikan. Saya melihat dari judul yang panjang itu, hakikat pendidikan Islam, itu ada anak judulnya telaah mengenai pendidikan formal, non formal, informal, non formal dan formal, serta pengembangannya kepada hubungannya dengan pengembangan mutu pendidikan Islam. Saya kira kalau bicara ranah hakikat, mungkin kepada hakikat mutu itu saya kira. Sebab yang bahagian awal itu fenomena sosial. Lalu kita pertanyaan besarnya sebenarnya itu seberapa tinggi supporting pendidikan formal, non formal, dan formal sekalipun itu terhadap pencapaian mutu pendidikan atau hakikat mutu pendidikan yang dicanangkan oleh pendidikan Islam itu. Saya kira kalau saya menangkap begitu kira-kira. Tadi ada yang disebut ada 3 jalur, sudah dijelaskan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita elaborasi itu kira-kira pertanyaannya bagaimana peranan ketiga jalur itu terhadap pengembangan mutu pendidikan Islam. Tentu kajiannya sedikit agak filsafi. Sebab kita sudah rumuskan bahwa pendidikan Islam pada hakikatnya, tadi juga Pemakalah sudah mengelaborasinya dengan baik. Pendidikan Islam itu pada hakikatnya itu semakin mengokohkan manusia sebagai abdun di satu sisi, dan sebagai khalifatullah pada sisi yang lain. Karena dia tujuannya ke arah itu, maka dia harus mampu mengembangkan secara optimal itu aspek-aspek jismiyah, qalbiyah, aqliyah, dan ruhiyah. Kan begitu. Sekarang kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial yang kelihatan ada 3 jalur pendidikan itu, pertanyaannya di sini muncul, seberapa jauh 3 jalur itu supporting ke arah itu, membangun aspek-aspek yang tadi itu, sehingga semakin kokohlah kehadiran peserta didik baik melalui jalur informal, non formal maupun formal. Ini mungkin perlu agak tambahan penjelasan mungkin di Pemakalah, kira-kira bagaimana pandangan Pemakalah tentang itu. Yang kedua, ini terkait dengan pandangan negara. Ini dalam konteks negara. Ini politik negara dalam 3 sektor jalur ini. Khususnya ingin kita secara fokus atau secara spesifik, itu bagaimana politik anggaran negara. Kalau kita melihat, ternyata pada pertanyaan pertama itu peranan keluarga jauh kontributif terhadap pendidikan Islam, dalam konteks pendidikan Islam, itu negara peranannya politik anggaran itu bagaimana? Ada anggaran ke arah situ? Ada nanti negara akan mengalokasikan dari 20% yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar terhadap APBN, itu sekian persen itu harus dicurahkan kepada pendidikan non formal dan kepada pendidikan informal. Apalagi kalau ternyata peranannya besar. Saya kira harus balance. Ini soal politik anggaran, soal politik pendidikan. Kalau tidak,
perlu enggak? Kalau tidak, ini saya juga enggak tahu persis, ada enggak politik pendidikan nasional? Nah, yang ketiga tadi juga ditanyakan oleh teman, sinergisitas 3 itu. Tadi Pak Rifki itu juga sudah mengajukan kegalauan saya lihat. Ini persoalan kita ini bagaimana mensinergikan 3 itu. Sekarang itu pertanyaan penting dan krusial menurut saya. Ini seberapa jauh sinergisitas ini? Kalau sinergisitasnya belum tinggi, itu yang bertanggung jawab itu sebagai apa? Kanalisator atau sebagai regulatornya siapa? Diserahkan kepada masyarakat atau memang ada? Saya melihat kalau kita dalam konsep bernegara, ini pasti apa? Menteri Agama, Menteri Pendidikan itu pasti punya otoritas penuh di sana. Sekarang itu seberapa jauh pertanyaan kita bahwa ada turunan aturan mungkin. Tapi yang kita ingin pertanyakan bagaimana pemilik otoritas di dalam hal ini itu melahirkan aturan-aturan yang bersifat sinergi, yang bersifat apa namanya saling menunjang, sinergisitas ketiga bentuk sektor atau jalur pendidikan itu. Mungkin Pak Arif juga apalagi di Kemenang itu memang itu programnya, saya yakin itu ada. Cuma kira-kira kalau belum tercapai apa yang mungkin bisa dilakukan? Saya kira mungkin dua pertanyaan penting itu menjadi poin penting kita di dalam diskusi. Kemudian satu lagi ini hanya sekedar tadi Pak Rifki ada pertanyaan kegalauan juga terkait apa namanya apakah tidak cukup pendidikan formal, mengapa harus pendidikan non formal dan informal? Ada pertanyaan itu saya dengar di presentasi. Saya malah berpikir sebaliknya, kalau di dalam perspektif pendidikan Islam, justru tanggung jawab pendidikan itu ada di keluarga. Kalau nanti kita di akhirat nanti katanya di dalam hadis itu yang ditanya itu bukan kepala sekolah, yang ditanya itu orang tuanya, dan bahkan orang tuanya itu ditahan dulu masuk surga kalau belum selesai pendidikan anaknya. Artinya apa? Kalau kita runut dari konsep dasar pendidikan Islam, sebetulnya wilayah pendidikan itu ada di keluarga sebetulnya. Mengapa di dalam perkembangan kebudayaan itu menyebar kepada di luar keluarga? Itu karena memang fakta real yang kita hadapi, keluarga ternyata tidak cukup bisa menjalankan fungsi itu. Oleh karena itu ada pengambil alihan atau paling tidak pendelegasian. Kalau kita kaitkan dengan makalah kemarin Pak Emnur, ini pendelegasian ini. Ya, pendelegasian tugas dan kewenangan ini kepada pihak-pihak lain termasuk sektor formal. Itu pendelegasian. Oleh karena itu pendelegasian tugas dan wewenang ini tidaklah sama sekali menanggalkan kewajiban orang tua sebagai pendidik. Oleh karena itu masuk anak ke sekolah itu bukan jangan nanti diharap barang jadi saja yang diterima. Orang tua harus memberikan peran aktif di dalam pendidikan anak. Itu maknanya. Oleh karena itu adanya pendidikan non formal dan informal itu bukan karena pendidikan formal tidak mampu mengakomodasi, tapi justru sebaliknya, karena pendidikan informal tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana konsep dasar pendidikan Islam, lalu lahirlah pendidikan formal. Jadi cara berpikirnya mungkin agak berbeda dengan yang tadi. Ini saya kira-kira bagaimana pandangan Pak Rifki ini makalah. Itu barangkali Pak Zal. Baik, terima kasih Ketua, mantap ya. Baik Bapak dan Ibu para penanggap, ada dari Pak Dedi Sardianto, Bapak Ibu Tafiati, Pak Usman. Pak Zal. Yep. Silakan, Bu Asna, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman seperjuangan. Rasanya saya kepengen juga lah untuk bertanya gitu supaya ada kegelisahan juga sebetulnya di seputar pendidikan informal, non formal dan formal ini yang kita sebut dengan tripusat pendidikan. Jadi sebagaimana kita ketahui tripusat pendidikan ini saling bersinergi, saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan itu sampai di mana ya hampir sama juga sebetulnya sampai di mana sekolah bisa ikut campur terutama dalam pendidikan agama anak di masyarakat dan keluarga. Demikian juga sebaliknya sampai di mana pendidikan non formal ya masyarakat ikut campur terhadap pendidikan agama terutama pendidikan agama anak di rumah tangga begitu. Nah, sebenarnya kita juga tahu itu kalau kita pernah saya baca itu kalau pendidikan di mana namanya di Jepang itu ketika anak-anaknya bolos itu ada pengaduan oleh masyarakat kepada kepada kepala sekolah. Misalnya ketika dia pergi ke mall, nanti ada pengaduan, ada anaknya yang pergi ke mall. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada pendidikan non formal yang tadi yang Pak Rifki katakan itu majelis taklim ya. Jadi saya melihat sampai sejauh mana majelis taklim itu mempengaruhi pendidikan agama di dalam keluarga gitu ya. Karena saya melihat di situ saya melihat begitu majelis taklim itu banyak ibu-ibu tuh yang ikut-ikutan. Apakah ada syarat-syarat tertentunya gitu ya? Ada yang ikut-ikutan yang pertama, kemudian karena ada iming-iming baju-baju seragam, kemudian ada iming-iming pergi jalan-jalan, sehingga sampai sejauh mana ini siapa yang mengkoordinir majelis taklim ini supaya tepat sasaran begitu ya? Karena kita melihat ibu-ibu itu malah itu tujuannya, kemudian anak mau kemana, anak nggak beres di rumah itu terserah saja kan begitu. Yang penting dia ikut majelis taklim. Kemudian yang ketiga itu tentang homeschooling, ya. Kita tahu homeschooling itu pendidikan arah kemana itu non formal, informal ya. Kalau formal tentu tidak begitu ya. Nah, apakah sekolah ya ketika kita melihat homeschooling itu barangkali tidak semuanya homeschooling yang ideal misalnya begitu. Bagaimana kurikulumnya di homeschooling itu begitu kan? Tentu ada kurikulumnya di homeschooling itu. Nah, apakah sekolah bisa ikut campur dalam menentukan kebijakan homeschooling itu atau masyarakat boleh ikut campur nggak begitu? Karena kita melihat apakah efektif gitu homeschooling itu sampai sejauh mana gitu keefektifan homeschooling itu terhadap pendidikan anak begitu ya. Karena kalau misalnya mereka sudah selesai cuman yang diuji itu kan yang ini saja misalnya yang standar-standar saja begitu. Sementara pendidikan agamanya bagaimana begitu kan. Jadi itu pendidikan agama, terutama pendidikan agama itu kan merupakan tanggung jawab kita bersama sebetulnya begitu ya. Jadi barangkali itu ya Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasnah. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang lain sebelum kita sampaikan kepada ini Pak Rifki? Sepertinya tidak ada. Baiklah Bapak dan Ibu, ini sudah ada Pak Rifki 6 yang memberikan tanggapan, juga ada masukan, di mana ke-6-nya ini kita lihat tentang kaitan hubungan lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal, dan terhadap peningkatan mutu. Nah, juga di sana itu ada tentang kebijakan Kemenak dan juga terhadap wajib belajar. Kemudian terhadap pola-pola peningkatan mutu yang dalam rangka ini dari Pak Dedi. Kemudian Bu Tafiati juga ingin penjelasan tentang hubungan antar jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
Kemudian juga di sana beliau menginginkan adanya semacam implementasi dan legitimasi dari undang-undang tentang pendidikan ini. Apakah itu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, dan bagaimana juga keberadaan pendidikan non formal itu, apakah mereka bisa dihargai seperti katakanlah pendidikan formal, hasilnya katakanlah adanya doktor dari pendidikan non formal dan sebagainya. Nah, memang kita tahu mungkin ada by riset dan by kursus di perguruan tinggi. Apakah bagaimana nanti kebijakan pemerintah ini? Kemudian juga Pak Usman juga menjelaskan, ingin pertanyakan terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan mutu tadi juga. Kemudian bagaimana dengan terhadap pendidikan formal dan informal? Bagaimana, apakah pendidikan non formal itu juga bisa pemerintah masuk supaya hasilnya baik? Pendidikan non formal gitu kan, di Pak Usman. Kemudian juga belum menginginkan bagaimana internalisasi terhadap pendidikan Islam itu yang bisa dilakukan, bisa dilaksanakan gitu kan. Kemudian Pak Amul juga ingin pertama masukan tentang mungkin dari konten dari makalah kita, makalah Pak Rifki. Kemudian juga di sana itu juga melihat memohonkan terhadap kebijakan Kemenak yang terbaru, bagaimana mungkin aturan terbaru. Kemudian juga terhadap tentang homeschooling, kemudian pendidikan formal dan peningkatan mutu. Jadi pendidikan mutu nampaknya sangat ditekankan pada hari ini. Kemudian juga Pak Maksum tadi juga sudah menyampaikan apresiasi, dan juga beliau juga ingin melihat bagaimana sporting ini dalam mencapai pendidikan dari ketiga jalur ini, pendidikan formal dan informal. Kemudian beliau juga bagaimana pengaruh politik anggaran terhadap pencapaian mutu dalam proses pendidikan ini. Kemudian juga faktor-faktor mungkin yang bisa katakanlah dalam rangka sinergitas dalam mencapai pendidikan itu. Apakah keluarga itu malah kunci pendidikan, bagaimana? Nah, dan tentu beliau ini penjelasan ini. Kemudian juga apakah pendidikan ketidakmampuan pendidikan formal, adanya pendidikan non formal. Kemudian Bu Asnah, bagaimana keterlibatan stakeholder terhadap dalam pendidikan ini, yaitu stakeholder seluruh komponen, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan segala macamnya terhadap pendidikan. Kemudian juga beliau ingin melihat bagaimana mungkin pengaruh majelis taklim itu terhadap pendidikan dalam keluarga. Apakah kaji atau ilmu yang diterima oleh ibu-ibu majelis taklim itu memang beliau terapkan di rumah, atau hanya sekedar ngerumpi mereka pergi katakanlah mengikuti majelis taklim. Kemudian juga terhadap homeschooling kepada pendidikan anak, artinya kepermanenan keilmuan yang diberikan kepada anak, sementara homeschooling hanya mungkin memberikan semacam sugesti. Nah, ini mungkin Bapak Rifki yang perlu Pak Rifki tenggarai ini kepada teman-teman. Yang jelas batasannya kalau pendidikan formal jelas ada aturan-aturan, ada tingkatan-tingkatan, ada muatan kurikulum yang mungkin harus dicapai. Kalau non formal itu tentu mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi. Pendidikan formal yang ada mungkin di Pariaman berbeda mungkin pendidikan non formal yang ada di Padang dan seterusnya. Dan ini mungkin Pak Rifki bisa sebagai dasar untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman dari pertanyaan ini. Saya silakan kepada Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Zal Khairi. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang telah memberikan tanggapan, pertanyaan maupun juga masukan, dan terhadap berbagai informasi-informasi tambahan, ide-ide, saran-saran yang telah disampaikan, misalnya dari Pak Amul tadi tentang data-data. Ya, saya sangat apresiasi, terima kasih, karena memang dari awal kan biasa ya, makalah itu memang tidak sempurna. Makanya kita diskusikan ada informasi-informasi baru yang setelah makalah ini susun, itu nanti bisa kita sempurnakan lagi. Saya akan mencoba menjawab, kalau ada hal-hal yang mungkin bersamaan, itu mungkin bisa sekaligus. Tapi kalau secara khusus, mudah-mudahan bisa juga memberikan ya pencerahan lah kepada kita semua atau bisa dipahami. Pertama dari Pak Dedi Sardianto. Saya baca memang di
rencana strategis Kementerian Agama bahwa memang itu Pak Didi, memang kewajiban ya wajib belajar itu di Kementerian Agama itu memang 12 tahun. Jadi 6 tahun di MI, 3 tahun di Sanawiyah dan 3 tahun di 3 tahun di Madrasah Aliyah. Jadi semuanya adalah 12 tahun. Sehingga sekarang istilahnya kalau kelas 1 SMP itu bukan lagi kelas 1 SMP, tapi kelas 7 gitu. Kelas 2, kelas 8, kelas 3 SMP, kelas 9. Jadi sampai nanti kelas 12. Nah, jadi dari pemahaman bahasa itu saja sudah bisa kita pahami bahwa Kementerian Agama itu memang wajib belajarnya adalah 12 tahun. Nah, jadi saya baca tadi di Renstra 2015-2019 itu memang 12 tahun dan juga di Renstra yang terbaru juga demikian. Namun karena belum saya masukkan, mungkin karena tidak sempat membaca Renstra yang terbaru itu sehingga lupa masukkannya. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan peningkatan mutu pendidikan Islam dari ketiga jalur pendidikan ini, baik itu informal, non formal maupun formal. Nah, juga senada dengan pertanyaan dari ada Ibu Tafiati, ada Pak Usman juga demikian, juga dengan yang lain-lain. Bagaimana mendudukkan ini ya, mensinergikan antara ketiga jalur pendidikan ini. Nah, dan juga sesuai dengan apa kata Bapak Maksum, kalau kita bicara tentang hakikat itu kan apun sabananya, jadi itu Pak Maksum ya, yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau menurut pengamatan saya, sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa pendidikan itu pertama harus sepanjang hayat. Pendidikan mulai dari, bahkan bukan hanya sepanjang hayat, sebelum lahir pun juga sudah ada pendidikan. Jadi hayat hidup di dalam kandungan pun juga sudah merupakan pendidikan. Itu pertama, hakikat pendidikan Islam itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikatnya adalah bahwa sesungguhnya tidak akan pernah mampu orang tua pendidikan informal saja yang memberikan pendidikan kepada seorang anak. Tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena orang tua dia disibukkan juga dengan mencari nafkah. Yang orang ibu disibukkan pula dengan kegiatan-kegiatan harian rumah tangga ataupun juga ada yang menjadi wanita karir. Jadi hakikatnya mereka tidak akan pernah mampu memberikan pendidikan yang seutuhnya, pendidikan yang sepanjang hayat itu kepada anak-anaknya. Maka dia butuh lembaga pendidikan yang lain, butuh jalur pendidikan yang lain. Itu pendidikan apa? Pendidikan formal, pendidikan non formal. Nah, pendidikan, kalau kita lihat juga dengan pendidikan formal yang mulai dari SD, SMP, Sanawiyah, MAN sampai perguruan tinggi juga tidak akan pernah mampu berdiri sendiri, tidak akan pernah mampu juga memberikan penyempurnaan pendidikan kepada seorang anak. Tidak akan pernah mampu juga. Kenapa? Karena pendidikan itu hanya sampai jam 4 kalau itu yang full day, 4 sore. Di luar itu bagaimana? Sementara anak ini bertebaran di masyarakat. Anak ini juga bersama-sama dengan orang tuanya. Maka sehebat apapun pendidikan formal, maka dia juga tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Itu hakikat yang menurut saya. Sehingga dia juga pendidikan formal itu butuh dukungan dari pendidikan non formal dan informal. Nah, jadi hakikatnya juga tidak akan pernah mampu. Begitu juga dengan pendidikan yang non formal, pendidikan masyarakat. Itu apalah kekuatannya, apalah dayanya. Nah, apalagi tidak ada anggaran dan seterusnya. Ya kekuatan masyarakat sampai di mana lah. Jadi artinya apa? Ketiga-tiga jalur pendidikan itu menurut saya harus bersinergi yang kuat, saling dukung-mendukung. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak akan pernah mampu memberikan pendidikan Islam itu. Tidak akan pernah bisa meningkatkan mutu pendidikan Islam kalau tidak bersinergi di antara ketiga jalur pendidikan itu. Nah, makanya harus ada yang dikatakan tadi dalam makalah, ada yang dalam bentuk interaktif, ya, yang selalu hubungan yang komunikasi yang baik,
lalu berkoordinasi. Malah sekarang pendidikan formal itu jalur koordinasinya dengan para orang tua dalam bentuk komite. Jadi mereka bagaimana perkembangan anak di rumah. Bahkan sekarang juga sekolah-sekolah itu ada buku penghubung. Buku penghubung anak-anak di rumah itu dia berikan apakah anak sholat di rumah, apakah anak baca Al-Quran di rumah. Itu ada nanti checklist dan tanda tangan orang tua. Artinya apa? Ini menunjukkan sinergi antara pendidikan formal dengan informal. Dia diberikan itu sebuah buku penghubung sehingga orang tua pun juga akan ikut andil dalam pendidikan anak. Kemudian juga konsultatif. Jadi interaktif, koordinatif, dan konsultatif. Apa yang menjadi yang belum sempurna di masyarakat, apa yang menjadi kurang sempurna di sekolah, dikonsultasikan, diminta bantuan kepada pihak-pihak lain, apalagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah itu dari Pak Dedi Sardianto. Kemudian Bu Tafiati juga sudah saya gambarkan tadi, bagaimana hubungan antara ketiga jalur pendidikan itu. Bahwa dimulai dari pendidikan yang di keluarga, kemudian dukungan masyarakat, nenek mama, cadik pandai, para datuk-datuk, itu juga adalah merupakan pendidikan yang informal dari masyarakat dan itu membantu kepada seorang peserta didik. Lalu kemudian ada pendidikan formal, ada mulai dari SD sampai perguruan tinggi, dan juga kemudian adalah pendidikan formal, ya, yang non formal itu pendidikan di masyarakat. Nah, jadi sah-sah saja dalam undang-undang kita dinyatakan ketiga-tiganya itu diakui. Nah, makanya sekarang yang Ibu sampaikan tadi ada homeschooling. Ini sangat dibutuhkan dalam dunia sekarang ini. Kita lihat, contoh saja yang sering kami lihat, umpamanya ada anak yang memiliki bakat luar biasa dalam satu cabang olahraga. Dia punya bakat badminton, dia punya bakat menjadi pemain sepak bola, dia punya bakat dalam olahraga yang lain. Kalau tidak dipupuk kemampuannya itu akan hilang. Tapi ketika dia difokuskan kepada dunia pendidikan olahraga itu, dia bisa mengharumkan nama daerah, nama bangsa, tapi sisi lainnya dia akan tertinggal mata pelajaran yang lain. Nah, apa solusinya? Ya homeschooling itu. Sehingga dia fokus di lapangan dengan pendidikan olahraganya, praktek-praktek olahraganya, tapi dia di rumah didatangkan guru-guru. Datangkan guru kimia, biologi, fisika, datangkan guru agama, semuanya. Itu tuh apa? Untuk menambah ilmu yang tidak dia pelajari di olahraga. Jadi dia fokus dengan bakat yang dia miliki, tapi dia juga mendapatkan ilmu. Nah, ketika diuji secara dengan penyetaraan, maka itu diakui. Nah, kadang-kadang inilah tidak hanya kalangan para artis yang menurut saya yang menggunakan homeschooling itu, termasuk juga anak-anak kita yang memiliki kemampuan seperti itu. Anak-anak kita yang punya bakat, yang bertalenta luar biasa, tapi dia luar biasa kesibukannya, tidak mungkin dia duduk dalam kelas gitu. Coba lihat itu bagaimana si Kevin Sanjaya, kemudian juga Gideon, kemudian juga pemain-pemain bola, semuanya itu jarang mereka tuh yang berada duduk di kelas itu. Atau mungkin tidak pernah. Nah, solusinya adalah homeschooling itu. Termasuk juga dengan anak-anak para artis. Dan malah kalau kita lihat, kalau belajar privat itu hasilnya lebih bagus itu. Kenapa? Karena dia face to face, ada dialog yang luar biasa antara guru dengan murid. Sementara kalau di kelas, apalagi sekarang kita lihat itu di sekolah-sekolah, masa sampai 45 orang satu lokal, karena nggak muatnya. Itu di Sinawiyah model itu, satu lokal 45 orang. Kenapa begitu banyak minat masyarakat? Kelemahannya adalah tidak akan pernah bisa guru itu dengan suaranya sangat keras pun, itu untuk menguasai 45-47 orang satu lokal. Tentu 10 yang disampaikan kadang-kadang hanya dapat 2 dan 3. Tapi kalau dengan privat, dengan homeschooling, maka hasilnya saya pikir itu nampak gitu ya. Nah, artinya sangat penting keberadaan homeschooling itu dalam hal seperti itu. Kemudian juga Bu Tafiati menanyakan, kalau begitu bisa juga lah ya S1, S2, S3 dengan cara yang non formal dan yang informal. Nah, apakah ini sama ya dengan doktor honoris causa? Saya pikir ya, itu kan juga tidak melalui pendidikan. Buya Hamka itu diberikan doktor honoris causa. Abdul Somad juga diberikan doktor honoris causa. Bahkan juga Ibu Megawati Soekarno Putri itu udah 8 itu kalau salah. Doktor honoris causanya termasuk yang diberikan oleh UNP. Termasuk juga tokoh-tokoh lain, itu banyak. Barangkali ketika kita punya kemampuan yang luar biasa,
kita juga bisa diberikan hak untuk mendapatkan doktor honoris causa itu. Nah, saya pikir itu juga tidak melalui pendidikan. Jadi itu penghargaan dari lembaga pendidikan. Nah, juga ada sekarang pendidikan yang apa namanya? Pendidikannya dia luar negeri, tapi dia kuliahnya mungkin hanya sekali saja, ya mungkin by riset itu ya Ibu ya. Yang by riset datang sekali saja, kemudian kuliah lewat apa? Lewat online, konsultasi online, lalu akhirnya dia dapat gelar. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang bermasalah. Banyak juga pimpinan perguruan tinggi itu yang dipenjarakan gara-gara membuat prodi yang belum ada izin. Nah, jadi saya pikir juga banyak persoalan dalam hal ini. Yang kemarin di Solo dan seterusnya, tidak ada izin, lalu kemudian menjadi masalah. Artinya apa? Dengan ketatnya peraturan sekarang ini, maka harus ketentuan-ketentuan itu diperhatikan. Nah, kemudian juga Bu Tiapati menjelaskan tentang lembaga pendidikan media sosial. Nah, memang saya pikir ini juga bagian dari pendidikan informal, itu dari kalangan masyarakat, dan memang sangat bertebaran sekarang ini. Sangat banyak sekali hari ini lahir pendidikan-pendidikan informal yang digelar di dalam dunia media sosial. Sistem berbayar, cara menjadi seorang penulis, cara belajar bahasa Inggris, cara TOEFL, kemudian dan seterusnya. Itu banyak sekarang yang dilakukan melalui media-media sosial. Saya pikir itu juga merupakan bagian dari pendidikan informal. Malahan itu diakui ketika kita mengikuti sebuah pendidikan informal melalui media elektronik, lalu kemudian dia melakukan pengujian tes, lalu sertifikatnya itu diakui gitu. Sekarang saja itu Pak Usman itu sedang menggelar pendidikan manasi haji Pak Usman ya, itu 10 hari secara online. Nah, jadi nanti ijazahnya berlaku. Jadi pendidikannya memang diakui gitu, bahwa memang seorang itu ketika dia tamat nanti pendidikan 10 hari, dia berhak untuk mendirikan pelang, menjadi konsultan haji dan seterusnya. Artinya apa? Itu diakui sebagai sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian Pak Usman, apa upaya pemerintah dalam rangka memperkuat jalur-jalur pendidikan ini? Nah, kalau kita lihat Sumatera Barat atau khususnya Kota Padang, saya pikir banyak ya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperkuat bagaimana pendidikan informal di rumah, di masyarakat, kemudian juga pendidikan non formal. Nah, saya kebetulan pernah menjadi ketua Badan Kerjasama TPA-TPSA Kota Padang selama 5 tahun. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang? Wali Kota Padang memberikan insentif kepada guru-guru TPQ. Jadi sampai anggarannya 3 miliar itu. Nah, secara tidak langsung memberikan bantuan kepada guru-guru TPQ yang hanya bergaji 150-200 ribu sebulan, lalu kemudian dibantu oleh pemerintah daerah, bahkan sekarang sampai 500 ribu per bulan, itu kan luar biasa. Artinya apa? Mendukung adanya pendidikan non formal di TPQ, di MDTA yang dibuat oleh masyarakat. Nah, ada juga bantuan-bantuan majelis taklim, ada juga bantuan-bantuan yang lain. Nah, lahir Perda nomor 6 tahun 2003 tentang kewajiban baca tulis Al-Quran. Itu juga dukungan pemerintah. Bagaimana seorang anak yang mau melanjutkan pendidikan ke SLTP, ke Madrasah Sanawiyah, harus wajib mereka itu mendapatkan ijazah tamat pendidikan Al-Quran. Kalau tidak, mereka tidak diberikan kesempatan mendaftar. Harus ikut lagi tahun besok, atau tidak usah di Kota Padang. Kenapa saya tahu? Karena memang saya yang melaksanakan ujiannya. Ada 17.000 orang waktu itu, mungkin sekarang sudah lebih. 17.000 anak-anak yang kelas 6 SD itu mengikuti ujian akhir namanya, ujian akhir TPQ. Saya pikir juga di Padang-Pariaman juga demikian itu. Di Pasaman Barat yang Pak Emnur juga demikian, saya pikir. Jadi artinya itu adalah upaya pemerintah dalam membantu penguatan terhadap jalur pendidikan non formal. Nah, kemudian bagaimana dengan upaya pemerintah juga bagaimana
memberikan penguatan pendidikan informal di rumah, ada sekarang namanya program kembali ke rumah makan, kembali ke meja makan. Kemudian ada program 1821, jam 18 sampai jam 21 malam, semua di rumah, belajar di rumah. Ada lagi Kementerian Agama punya program Gemar Mengaji, gerakan memasyarakatkan maghrib mengaji. Itu maghrib mengaji itu. Dan malahan sudah banyak juga perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah menyikapi program pemerintah atau Kementerian Agama ini. Bahkan juga radio-radio banyak yang mengadakan kegiatan maghrib mengaji itu. Artinya apa? Ini adalah bagaimana pemerintah memberikan semacam penguatan dalam pendidikan informal. Nah, termasuk juga ada program pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan selama Ramadan. Kalau saat-saat ini, kalau dulu itu seluruhnya dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten. Tapi kalau hari ini sudah ada. Kalau untuk lingkungan SMA itu yang melakukannya adalah pemerintah provinsi atau gubernur. Kalau yang sanawiyah dan MIN atau SD dan SMP itu dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten. Itu juga dalam rangka meningkatkan sinergi terhadap bagaimana pendidikan non formal ataupun juga informal. Maka juga ada namanya pemerintah kita secara nasional membuatkan Harganas Hari Keluarga Nasional. Pemerintah nasional juga ada program namanya PKH, pendidikan kesejahteraan hidup, peningkatan kesejahteraan hidup. Itu bantuan-bantuan kepada keluarga-keluarga itu. Jadi ada tadi yang bertanya tentang bantuan keluarga, itu ada. Nah, termasuk juga pemerintah memberikan bantuan pendidikan, lembaga pendidikan. Ada 2 miliar, kemarin itu aja Man 1 Padang dapat bantuan dan seterusnya. Jadi artinya apa? Ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperkuat jalur pendidikan informal, non formal dan juga formal. Kemudian Pak Amul, terima kasih Pak Amul, data-data madrasah yang di 2016, mudah-mudahan ini kita memang sensusnya sekali 5 tahun ya, berarti setelah 2016, 2021 lagi. Insya Allah nanti akan ada lagi pendataan. Kecuali data-data yang dikeluarkan oleh Dirjen, oleh Dirjen Pendidikan Islam, yang kata Pak Amul tadi sudah menambah menjadi 78.000. Saya katakan dari 77.000, jadi ada 1.000 penambahan. Oke, terima kasih Pak Amul informasinya. Nah, kemudian bagaimana arah kebijakan pendidikan yang baru, ya, refocusing anggaran dan seterusnya. Jadi memang saat sekarang ini, ya apalagi di masa pandemi itu sangat banyak ya perubahan-perubahan dalam penyusunan anggaran, termasuk juga dalam urusan anggaran pendidikan. Jadi kita pahami bahwa zaman sekarang itu sistem banyak daring ya. Banyak kuliah melalui media elektronik, dan itu juga bagian dari refocusing, termasuk juga penyediaan APD dan seterusnya. Baik, kemudian Pak Maksum, mungkin sudah saya sampaikan tadi tentang hakikat itu ya Pak Maksum ya, bahwa 3 jalur itu intinya tak mampu Pak Maksum, menurut saya, tak mampu mereka, tak mampu hanya orang tua saja, tak mampu hanya masyarakat saja memberikan pendidikan sepanjang hayat kepada seseorang, tak mampu juga pendidikan non formal masyarakat, pendidikan yang formal sekalipun juga tidak akan mampu. Nah, jadi intinya adalah yang kita bicarakan hakikat sekarang pendidikan informal dan formal itu adalah ketidakmampuan ketiga lembaga ini kalau berdiri sendiri. Mereka akan mampu kalau bersinergi, bekerja sama, saling menguatkan. Nah, makanya itu menurut saya kuncinya. Nah, kemudian politik anggaran. Jadi politik anggaran memang demikian luar biasa, 20% itu adalah untuk pendidikan. Bahkan juga pemerintah, terutama Kementerian Agama, itu tiap tahun Pak Maksum itu memberikan bantuan Majelis Taklim. Jadi kalau ada Majelis Taklim yang Bapak Ibu yang berada di grup kita ini, yang punya menjadi ketua Majelis Taklim, punya lembaga, silakan ajukan bantuan. Itu ada bantuannya. Ya, ada 25 juta, ada 100 juta dan seterusnya. Bahkan masjid dan mushola juga dibantu oleh pemerintah. TPQ ratusan TPQ MDTA itu dibantu tiap tahun oleh Kementerian Agama. Nah, ada bidang khusus tentang itu bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam, itu Pakis. Masjid juga dibantu. Jadi artinya ada bantuan dari pemerintah.
Nah, kemudian juga bagaimana apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam rangka penguatan lembaga jalur pendidikan informal. Kita lihat ada program namanya Keluarga Sakinah. Ada di Bimas Islam, setiap tahun ada lomba Keluarga Sakinah. Nah, ini luar biasa. Salah seorang di anggota kita itu Bu Emma, itu orang tua beliau pernah menjadi juara 1 ya. Keluarga Sakinah atau Keluarga Teladan di Sumatera Barat. Selamat Bu Emma. Artinya apa? Ini kan dalam rangka dukungan pemerintah juga kepada keluarga-keluarga untuk bisa memperkuat pendidikan informal. Nah, kemudian terakhir Ibu Asnah, sejauh mana sekolah ikut campur dalam pendidikan agama di masyarakat. Itu saya katakan tadi bahwa tidak akan pernah bisa sekolah memberikan pendidikan sepanjang hayat kepada anak, maka dia butuh jalur pendidikan yang lain. Maka dia sekarang ada namanya di rapor itu ada pendidikan yang ditambahkan. Berbeda itu, ada wirid remaja, ikut enggak anak-anak wirid remaja, di absen tiap minggu, sekali 2 minggu. Kalau tidak ada, maka dia akan kurang nilai agamanya. Lalu kemudian ada enggak anak-anak mengikuti didikan subuh setiap minggu? Itu ada. Jadi artinya apa? Sekolah sekarang itu butuh dukungan dari pendidikan non formal yang dikelola oleh masyarakat. Nah, ada mengikuti pesantren Ramadan. Selama Ramadan silakan tidak ada sekolah, tapi ikuti pesantren Ramadan. Ijazahnya laporkan kepada sekolah. Tidak ada ijazah, maka nilai agamanya minus atau kurang. Artinya ini ikut campurnya pendidikan di formal terhadap dukungan yang formal itu. Kemudian tentang majelis taklim. Majelis taklim saya pikir terlepas dari ngetren ya, memang kalau ngetrennya orang kan baju seragam itu. Sangat mudah sekarang untuk mengumpulkan massa, Bu Asnah. Jadi kalau ada TVRI mengundang orang untuk bisa meramaikan acaranya di TVRI, cukup mengontak 1 orang saja, itu berdatangan itu. Berapapun biayanya dengan kendaraan charteran datang itu ibu-ibu majelis taklim itu. Kenapa? Karena dia ada mungkin kepuasan tersendiri bagi ibu-ibu majelis taklim itu bisa datang ke forum-forum itu sehingga dia bisa masuk TV dan seterusnya. Nah, itu tidak artinya di samping program-program yang sebenarnya majelis taklim itu kan luar biasa, ada program majelis taklim tentang bagaimana cara penyelenggaraan jenazah umpamanya. Mulai dari bagaimana cara memandikan jenazah diajarkan di majelis taklim, bagaimana cara mengkafani jenazah, bagaimana cara menyolatkan jenazah, menguburkan, itu diajarkan dalam program yang terstruktur di majelis taklim. Artinya apa? Ini tidak mereka dapatkan. Mungkin ibu-ibu rumah tangga itu tidak mereka dapatkan ketika mereka di pendidikan yang lain. Nah, makanya mereka mendapatkannya di majelis taklim. Jadi menurut saya luar biasa ya pengaruhnya pendidikan-pendidikan di majelis taklim itu terhadap peningkatan pendidikan agama kepada seseorang. Ya, terlepas dari ikut-ikutan, ingin baju seragam, ingin memanfaatkan situasi, menjadi pengumpulan massa dan seterusnya, nah itu. Yang penting bahwa keberadaan majelis taklim menurut saya adalah sangat penting dalam menambah pendidikan agama kepada masyarakat. Saya pikir itu Pak Zalkiri, moderator. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zalkiri, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini sudah Ibu mungkin secara kondisi ini sudah dijelaskan semuanya, baik kepada Pak Didi Sardianto, bertanya oleh Bu Tafiati, Bu Asnah, dan juga Pak Usman, Pak Amul, Pak Maktum, dan juga Bu Asnah. Baik Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum kita kembalikan kepada Pak Prof. Gimana Bapak dan Ibu? Kayaknya nggak ada lagi itu Pak. Baik Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati,
Waktunya juga sudah jam 10, kurang sedikit. Saya juga tidak punya waktu untuk memberikan komentar-komentar. Menurut saya apa yang kita diskusikan tadi sangat menarik dan itu sesuatu yang memang menjadi pikiran kita karena selama ini antara pendidikan informal, non formal dan formal itu kayaknya terpisah. Padahal dia punya keterikatan antara satu dengan lain. Dan ketiga hal ini ada regulasi-regulasi yang mengatur. Tinggal lagi bagaimana mensinergikan. Karena mutu pendidikan Islam dua hal. Pertama mutu akademik yang terkait dengan intelijensi, kecerdasan. Yang kedua mutu yang terkait dengan religius, nilai-nilai akhlak dan keagamaan. Oleh karena itu memang untuk menghasilkan mutu yang baik bagi pendidikan Islam tidak bisa hanya sekolah saja, membiarkan saja apa yang dilakukan orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu memang perlu ada kerjasama sinergisitas antara ketiga lembaga itu. Beberapa bentuk-bentuk lembaga pendidikan non formal itu sudah banyak dan informal cuma pemberdayaannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini yang perlu diperkuat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah jam 10 kita istirahat dulu mungkin sekitar 15 menit. Nanti dimajukan dan saya nanti cuma hanya memantau saja. Kalau sudah diawali sesi kedua ini, kalau tidak salah dengan permasalahan-permasalahan pendidikan Islam di pesantren, madrasah dan sekolah, nanti secara administrasi saya akan memfoto dulu judulnya di depan, kemudian baru dipresentasikan begitu. Saya bukti-buktinya juga perlu. Kemudian Bapak, Ibu seperti biasa ya absen, kemudian bukti-bukti yang Bapak perlukan juga dilakukan. Gimana kita istirahat dulu Pak ya, Ibu? Oke, siap. Siap Pak. Oke Pak, kalau begitu ditutup saja. Saya juga akan menutup nanti 10:04 kita mulai, tapi langsung saja oleh moderator. Moderatornya siapa? Kalau nanti Pak Amul ya. Pak Amul. Yang boleh saya lanjut juga Pak. Dilanjutkan juga saja. Saya sekretaris nanti. Ya. Kemudian pemakalahnya Pak Dedi. Ya Pak. Iya. Oke. Dilanjutkan saja nanti tanpa saya memberikan pembukaan ya. Karena ini ada ujian sedang berjalan juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Kemudian kita istirahat dulu sampai sekitar 1/4 jam. Dan saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof yang telah berikan tracing. Maka untuk itu pada Ibu, terima kasih Pak Rifki dan teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Maka sebagaimana diarahkan oleh Pak Prof, kita istirahat 15 menit dan kita kembali lagi. Demikian mungkin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tolong Pak ya. Praktek aja ya. Basuh-basuh Pak Rifki. Kurang lagi istirahat. Mau. Iya, ibu ambo Mancalia. Nih, tempat soban. Lawa dari Anda. Sempat makan kita tadi nah. Lawa dari Anda. Dari tadi Pak Rifki.
Asna, Bunda Asna mancigo lah, lalu cari saya bilang akan disapo yang kok. Astagfirullah. Yanti. Nggak ada kadang lo buat, maksudnya dibuat di rumah Pak Sena. Iya. Biarlah selamat makan lah Pak Rifki. Cari tulang kalau ada. Gua. Assalamualaikum Bu Tuti. Assalamualaikum Bu. Maaf Ibu. Assalamualaikum Bu.